Monthly Review ATLS Advanced Trauma Life Support. ATLS atau Advanced Trauma Life Support merupakan ilmu medis yang membahas tentang trauma yang bersifat gawat darurat dan biasanya terjadi pada kondisi kecelakaan atau bencana. Adapun macam-macam tindakan ATLS antara lain, yang pertama, pemasangan orofaringeal airway atau bladder. Yang kedua, suctioning. Yang ketiga, krikotiroidotomi. Yang keempat, needle thoracocentesis. Yang kelima, tube thoracostomy. Yang keenam, intubasi endotrakeal. Dan yang ketujuh, transfusi darah. Dari berbagai macam tindakan ATLS tersebut, dalam video ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai intubasi endotrakeal. Intubasi endotrakeal merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengamankan jalan napas pasien serta menyediakan oksigenasi dan ventilasi udara bagi pasien. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan tabung endotrakeal melalui mulut atau hidung untuk menghubungkan udara luar dengan kedua paru pasien. Adapun indikasi pemasangan intubasi endotrakeal antara lain, yang pertama, hilangnya refleks pernafasan yang terjadi pada cedera cerebrovaskuler maupun kelebihan dosis obat. Yang kedua, adanya obstruksi jalan nafas besar pada epiglottis, corpus alinum, paralisis pita suara, baik secara anatomis maupun fungsional. Yang ketiga, adanya perdarahan faring akibat luka tusuk maupun luka tembak pada leher. Yang keempat, tindakan profilaksis yang dilakukan pada pasien tidak sadar saat akan dipindahkan ke rumah sakit atau keadaan di mana pasien berpotensi mengalami kegawatan napas ketika proses transportasi pasien. Adapun kontraindikasi pemasangan intubasi endotrakeal antara lain, yang pertama, obstruksi jalan nafas yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya intubasi. Yang kedua, trauma servikal yang memerlukan keadaan imobilisasi. Yang ketiga, trauma orofasial yang parah karena terjadi perdarahan yang signifikan atau gangguan pada anatomi wajah dan saluran nafas bagian atas. Untuk dapat memahami lebih lanjut, yuk kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan intubasi. Dalam melakukan intubasi ada beberapa alat yang harus dipersiapkan, yaitu yang namanya statik. Statik ini mencakup ada S, scope, T itu A airway, T-nya tape, I introducer, C konektor, dan S suction. Scope di sini ada stetoskop dan laryngoskop. Lalu tube di sini ada pipa, di mana di sini ada pipa trakea. Lalu untuk airway-nya di sini ada mayo. Di sini gunanya mayo untuk mempertahankan jalan nafas bila terdapat obstruksi. Lalu ada tape. Di sini ada plaster untuk memfiksasi pipa trakea. Lalu ada introducer, yaitu stilet untuk membantu memasukkan pipa trakea. Lalu ada konektor di sini untuk menyambungkan antara pipa stilet dengan upper bag. Dan yang terakhir ada suction. Di sini suction berguna untuk menyedot lendir yang berlebih. Pertama-tama kita lakukan cuci tangan. Pertama kita lepaskan aksesoris. Cuci tangan. Kita memakai handscoon.
Baik, selanjutnya kita mengecek apakah lampu laryngoscopnya berfungsi atau tidak. Di sini lampunya berfungsi. Selanjutnya kita mengecek apakah pengembangan balon dari ET-nya mengembang atau tidak. Ya, dilihat di sini balonnya mengembang. Lalu kita kempreskan kembali. Selanjutnya kita memposisikan pasien, di mana di sini posisi pasien diposisikan terlentang dan kepala sedikit mendongak. Kita posisikan pasien dengan posisi dengan teknik Hedel dan Simlift. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan jalan nafas atau airway-nya. Kita lihat di sini apakah terdapat benda asing atau tidak di jalan nafas pasien. Selanjutnya kita bersihkan jalan nafas pasien menggunakan pasta steril. Kita bersihkan apabila terdapat benda asing. Selanjutnya kita membuka jalan nafas pasien menggunakan teknik flash inject. Lalu kita masukkan radiometron. Jika sudah terlihat, kita masukkan ET yang sudah dimasukkan dengan stilet. Sudah masuk, kita keluarkan radioskopnya. Lalu kita kembangkan balon ET menggunakan suction. Sudah, lalu kita cabut stiletnya secara perlahan. Selanjutnya kita sambungkan ET dengan aku bag. Sambil kita melakukan pengecekan apakah udaranya masuk atau tidak dalam paru. Baik, di sini udaranya sudah berhasil masuk ke dalam paru. Selanjutnya kita sambungkan ET dengan ventilator. Selanjutnya kita lakukan fiksasi agar ET-nya tidak bergerak. Baik, untuk proses intubasi sudah selesai. Selanjutnya pasien dievaluasi menggunakan mesin ventilator. Baik, selanjutnya proses pelepasan intubasi. Di sini kita lepas alatnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lepas plasternya. Selanjutnya kita kempreskan balonnya. Baik, jika balon sudah kempes,
Selanjutnya kita tarik perlahan untuk ET-nya. Lalu kita bersihkan jalan napas pasien menggunakan kasa. Dan terakhir kita bersihkan lendir pasien apabila terdapat lendir yang berlebih menggunakan suction. Baik, jika jalan napas sudah dirasa bersih, proses pelepasan intubasi selesai.